Cara menyedot ilmu dari segala macam sumber ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang zikir kepada Allah, yaitu sebagai syariat yang tertinggi, kesempurnaan syariat Islam, yaitu zikrullah, zikir kepada Allah. Juga video tentang cara membentengi diri agar tidak mempan dari santet, teluh, guna-guna, hipnotis, gendam, dan yang sejenisnya, yaitu dengan cara senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir kepada Allah Azza wa Jalla yang dimaksud ini harus menggunakan tiga unsur sekaligus. Karena kalau zikirnya hanya menggunakan lisan saja, maka belum mencapai kesempurnaan zikir. Karena zikir ini memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Oleh sebab itulah, mari kita lanjutkan kajian pembahasan tentang Ihya'ul Lafdzil Jalalati fi thalathati anasir bidzikri, yaitu cara menghidupkan lafaz jalalah. Lafdzul jalalah adalah lafaz Allah. Fi thalathati anasura, di dalam tiga unsur, bidzikri, dengan cara zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, setiap orang yang zikir kepada Allah, Allah pasti zikir kepadanya. Orang yang sangat beruntung, yang luar biasa keberuntungannya apabila dia disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Kan banyak orang yang menyebut Allah tetapi belum tentu disebut oleh Allah. Banyak orang yang ingat kepada Allah belum tentu diingat oleh Allah. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi belum tentu dicintai oleh Allah. Oleh sebab itulah, mari kita gunakan tiga unsur untuk berzikir kepada Allah agar Allah zikir kepada kita. Sehingga kalau orang itu sudah mampu untuk menghidupkan lafdzul jalalah di dalam tiga unsur yang ada di dalam dirinya, maka orang ini akan menjadi sumber dari segala macam ilmu. Bahkan dia akan mampu menyedot dari seluruh ilmu-ilmu. Dia akan mampu menyedot ilmu dari segala macam sumber ilmu pengetahuan. Ihya'ul Lafdzil Jalalati fi thalathati anasir bidzikri. Al-awwalu dzikrul jasadi. Yang pertama, kita harus zikir jasad. Lah, zikir jasad ini wa kaifiyatu dzikri bil lisani. Tata cara zikir dengan jasad ini adalah dengan lisan. Wal fikri wal qalbi, dan sekaligus dengan fikiran dan hatinya. Ingat nih, kita ini punya lisan, punya fikiran, dan punya hati. Lisan kita sudah tahu kan, lisan, zikir menyebut dengan lisan. Kemudian fikiran kita yang ada di otak juga harus berzikir kepada Allah. Dan diperkuat dengan hati. Hati ini adalah letaknya akal. Jadi kalau ada orang yang bertanya, di manakah akal itu berada? Maka dijawab, akal itu berada di dalam hati. Sedangkan fikiran itu letaknya di otak. Al-fikru fit dimaghi. Fikiran itu di otak. Dimag artinya otak. Wa dimaghu fir ra'si, dan otak itu di kepala. Jadi tolong nih bedakan terlebih dahulu. Bedakan antara fungsi akal dan fikiran. Tidak sama. Akal dan fikiran itu tidak sama. Fikiran berada di otak, otak berada di kepala. Sedangkan akal berada di dalam hati, hati berada di dalam dada. Jadi ingat ini sekali lagi.
Al-aqlu fil qalbi wal qalbu fi sadri. Akal itu berada di dalam hati, hati berada di dada. Wal fikru fit dimaghi wa dimagu fil ra'si. Sedangkan pikiran itu berada di otak dan otak berada di kepala. Apa sih bedanya fungsi antara akal dan pikiran? Begini. Kalau akal itu asliyah, asli dari Allah Azza wa Jalla. Setiap anak yang terlahir dalam keadaan suci itu akalnya sudah hidup. Akalnya ini sudah hidup. Sejak dia lahir, bahkan sebelum dia dilahirkan, akalnya sudah hidup. Makanya anak kecil itu dengan instingnya, dengan ghoriziyahnya, dia mampu membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang hak, mana yang batil. Setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah suci. Karena memang akal itu asliyah, fitriyah, asli yang suci. Sedangkan pikiran bisa digunakan tatkala panca indera digunakan. Ya, ingat panca indera. Panca indera digunakan, kemudian segala sumber macam ilmu yang ditangkap oleh panca indera akan dikirim, disalurkan ke otak. Otak yang dimaksud adalah pikiran. Makanya orang-orang kafir itu, mohon maaf, orang-orang kafir itu walaupun otaknya cerdas, pikirannya cerdas, tetapi dia tidak beriman. Mengapa? Karena hatinya sudah dikunci mati, ditutup oleh Allah. Maka akalnya mati. Jika hati itu sudah ditutup, sudah dikunci mati oleh Allah, maka akalnya mati. Sehingga dia tidak bisa beriman. Walaupun orang-orang kafir itu pandai-pandai membuat pesawat, membuat alat-alat elektronik, membuat macam-macam lah ya, sains teknologi, pinter-pinter menggunakan pikirannya, tetapi sayang nih, karena hatinya sudah ditutup, dikunci mati oleh Allah, sehingga akalnya pun mati. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau hati mereka sudah dikunci mati oleh Allah, maka akal mereka mati, walaupun mereka cerdas. Inilah kita harus bisa membedakan fungsi pikiran dan fungsi akal. Kemudian wathani dzikrun nafsi. Yang kedua adalah zikir jiwa, jiwa atau sukma. Kita ini memiliki 3 komponen, 3 unsur. Ada raga, ada sukma. Sukma nama lainnya adalah jiwa. Kemudian ada roh. Yang ketiga wathalithu dzikrul roh, yaitu zikir roh. Roh itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia adalah nyawa. 3 komponen ini, raga, sukma, nyawa, harus berzikir, bergetar menyebut Allah Azza wa Jalla. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita hidupkan lafzul jalalah, lafaz Allah, 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 Allah. Lisan kita berzikir menyebut Allah, pikiran kita nyebut Allah, hati kita nyebut Allah, keluar masuknya nafas menyebut lafaz Allah, 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 Allah. Lalu bagaimanakah cara melatihnya? Cara melatihnya untuk menghidupkan lafzul jalalah, caranya sangat mudah. Di saat kita dalam keadaan seperti apapun dan bagaimanapun, asalkan nih tidak di WC, tidak dalam keadaan hubungan suami istri, maka walaupun dalam keadaan santai-santai, rebahan, tiduran, walaupun dalam keadaan duduk habis sholat, atau dalam keadaan duduk istirahat atau santai-santai, coba pejamkan mata. Pejamkan mata, kemudian konsentrasi. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian sebut lafaz Allah, 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 Allah. Tetapi ingat nih, otak yang ada di kepala itu langsung diperintahkan untuk ikut menyebut lafaz Allah, 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 Allah. Hati kita juga sama. Keluar masuk nafas, aliran darah ke seluruh tubuh nyebut lafaz Allah, 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 Allah.